Bagi Tuhan sukacita damai sejahtera melingkupi kita, amin. Semuanya dipersilakan untuk berdiri. Kita akan memulai ibadah kita menerima votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Semua boleh duduk kembali. Like the one I used to know, as the treetops listen and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas. Every Christmas
sekarang kami anak-anak-Mu bersatu hati untuk berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan selalu memberikan kasih karunia dan berkat-Mu atas kami. Terbukti sekarang ini kami masih boleh bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk merayakan hari Natal atau merayakan sukacita kelahiran Tuhan Yesus yang telah menjadi manusia untuk menyelamatkan kami semua dari belenggu dosa. Tuhan, pada hari ini kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang tidak bisa beribadah. Seperti kami sekarang ini, kiranya Tuhan memberkati mereka dan memberi mereka pengharapan sehingga mereka tetap merasakan sukacita dan damai di hari Natal. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami, yatim piatu, mereka yang sedang sakit dan berada dalam kesusahan. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai mereka, sehingga hari Natal ini juga Tuhan, kami juga berdoa kiranya dalam pandemi sekarang ini Tuhan tetap menjaga dan memelihara kami, sehingga kami masih bisa merasakan kesehatan dan pencernaan. Tuhan, dalam hidup kami, inilah doa kami dan kami akan sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi dilepaskanlah daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Lilin melambangkan kedamaian, melambangkan ketenangan, juga melambangkan kehidupan. Tuhan Yesus telah datang ke dunia, membawa kedamaian, membawa kehidupan dan keselamatan itu. Dan pun sekarang, lilin adalah simbol bagi kita. Kita menghidupkannya, yang mana artinya kita membawa kedamaian, kita menghidupkan kasih, pengampunan kepada sesama kita. Sunyi senyap
Yesaya pasal 7 ayat 10-14 dengan perikop pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya ke Ahaz, katanya, mintalah sesuatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkanlah, hai keluarga Daud, belum cukupkah kau melelahkan orang lain hingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Amin. Penggenapan Matius pasal 1 ayat 18-25 dan perikop kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dan dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf membuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki, dan Yusuf akan menamakan dia Yesus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya lepas hari. Amin. Shalom kawan-kawan semua. Apa kabar? Saya tidak perlu berteriak ya, karena orangnya cukup bisa mendengar. Ya, bersyukur kita di tahun ini masih bisa merayakan Natal meskipun dalam suasana yang agak berbeda. Kita bersama-sama akan mendengarkan renungan Natal. Sebenarnya bukan mendengarkan, kitalah yang merenungkannya. Ya, sebelumnya mari kita memohon Roh Kudus dari Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk memenuhi kerinduan kami akan masa raya Natal yang setiap tahun kami nantikan. Dan hari ini anak-anak-Mu, pemuda, remaja, dan tunas remaja Gereja Sinar Kasih duduk bersama memuliakan Engkau, mengenang kelahiran-Mu 2000 tahun yang lalu. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami di dalam roh, mengurapi kami sekalian, sehingga Engkau menolong kami untuk mengerti dan memahami makna kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami hari ini. Pakailah hamba-Mu yang menyampaikan dan hamba-hamba-Mu yang mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Seperti tema Natal kita tahun ini yang ditentukan oleh PGI dan KWI. PGI itu Persekutuan Gereja-Gereja Seluruh Indonesia, dan KWI itu Komisi Wali Gereja Indonesia. Kalau PGI itu Protestan, KWI itu Katolik. Jadi setiap tahun salah satu kerjasama gereja-gereja Protestan dan gereja Katolik adalah menentukan tema Natal. Jadi karena kita gereja Protestan, maka kita juga ikut tema Natal yang ditentukan oleh PGI dan KWI. Ya, tema Natal kita diambil dari Injil Matius yang ada di sana, pasal 1 ayat 23. Tapi itu hanya penggalan saja. Ya, yang panjang itu kalau ada Alkitab boleh buka, bunyinya seperti ini. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel.
Yang berarti apa? Allah menyertai kita. Ya, kawan-kawanku yang aku kasihi dalam Kristus, Natal tahun ini agak berbeda ya. Bisa sebutkan apa perbedaannya dengan tahun kemarin? Rasanya tahun kemarin saya juga yang menyampaikan firman Tuhan pada Natal. Ya. Tapi saya juga merasakan ada hal yang berbeda. Bisa sebutkan contohnya? Apa perbedaannya? Ya, duduknya tidak rapat-rapat lagi, ya. Apalagi? Ya, kita menggunakan mask, ya, masker. Apalagi? Kenapa? Corona, tahun kemarin nggak ada corona ya. Ada, sudah ada, cuma belum masuk ke Palangkaraya. Corona itu muncul tanggal 17 November di Wuhan. Jadi pas Natal itu sudah ada corona, cuma belum sampai di sini waktu itu. Dan kita pikir nggak akan pernah sampai. Tapi ternyata sampai juga. Dari ujung ke ujung, dari kutub ke kutub di dunia ini tidak ada yang terbebas dari corona. Corona merajalela di seluruh muka bumi ini. Ada lagi perbedaannya? Ya? Oh ya, tidak bisa bersalaman, berciuman, ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Baik, semua setuju ya dengan perbedaan itu, ya. Dan perbedaan itu semua terjadi, setuju nggak? Gara-gara corona, ya. Corona sudah mengubah wajah dunia dan juga mengubah wajah saya dan wajah kawan-kawan semua. Hari ini wajah saya begini, ya. Tadinya saya pakai masker sehingga saya nggak perlu pakai lipstik, irit gitu ya. Tapi karena dikasih masker ini, face shield ini, dan saya harus melepas masker. Karena kalau double rasanya sesak napas untuk sementara ya. Jadi kelihatan berubah wajah saya ya. Dan wajah kita semua. Apa dampak corona bagi kehidupan kita? Banyak banget ya. Secara ekonomi seret ya. Yang dulu jajannya dikasih banyak, sekarang dikurangin, bahkan gak ada jajan, kan gak pergi sekolah, jadi gak perlu jajan, ya gak? Iya, ya. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang orang kerjakan itu berhenti, misalnya pegawai restoran, hotel, tempat hiburan, ya, bahkan pedagang kaki lima waktu awal-awal corona tuh harus berhenti kerja, tinggal di rumah. Iya kalau ada tabungan, kalau nggak ada tabungan, makan apa? Jadi ekonomi berubah, bukan hanya ekonomi satu orang, dua orang, atau ekonomi satu dua keluarga, tapi ekonomi negara kita, bahkan ekonomi dunia. Amerika, negara besar itu saja, ya, mereka juga spot jantung dengan corona, karena kalau corona tidak berhasil diatasi, ekonomi negara Amerika bahkan ekonomi dunia nyungsep. Ya. Untungnya ada PSBB, untungnya ada new normal sehingga semua menjadi boleh berjalan lagi hanya dalam kondisi yang baru, ya. Berjalan normal kembali tetapi dalam kondisi yang baru. Artinya apa? 3 hal, ya. Menjaga jarak, menggunakan masker dan rajin cuci tangan. Ya. Nah, kawan-kawan semua, apalagi dampaknya? Dampaknya secara sosial, ya. Contoh yang dulu bisa duduk dempetan, sekarang jadi berjarak. Ya, itu secara physically. Physical distancing. Jarak secara fisik, ya. Tetapi itu juga secara tidak langsung menciptakan social distancing. Secara sosial kita pun berjarak, ya. Anak saya kangen pergi ke sekolah, kangen bertemu dengan teman-teman, bermain dengan teman-teman. Jadi tiap pergi sekolah, tiap sekolah online dia cerita, "Ma, jam segini biasanya kami nunggu guru tuh kami main. Ma, jam segini sambil istirahat kami tuh main."
jalan ke sini, kami jajan ini dan seterusnya. Dia membayangkan yang kemarin-kemarin. Ya. Lalu kemudian apalagi social distancing. Kita dengan tetangga kita kemarin awal-awal corona itu semua di dalam rumah. Tidak boleh keluar rumah, ya. Yang tadinya kita bisa ngumpul-ngumpul, ngobrol, cerita, sekarang nggak boleh lagi, ya. Apalagi yang dulu waktu tidak ada corona jarang ketemu orang, sekarang ada corona makin tidak ketemu orang. Ya, bagi orang yang antisosial itu hal menyenangkan, tapi bagi saya yang suka ketemu orang, suka cerita, suka bicara, ini kondisi yang mengerikan. Ya, kita seolah-olah corona itu membangun tembok satu dengan yang lain. Ya, enak nggak social distancing? Nggak enak, ya, nggak enak sama sekali. Meskipun tiap hari, tiap menit, tiap detik bisa ketemu dengan teman lewat video call, lewat Zoom, ya, tetapi beda kalau kita ketemu langsung. Ya, lalu dampak yang lain secara religius. Contohnya gereja, ibadah. Ya. Tiba-tiba ketika corona, semua gereja mengganti cara beribadah. Beribadahnya komputerisasi, digitalisasi, ya. Lewat Zoom, lewat Instagram, lewat YouTube, lewat apa lagi, Facebook online dan seterusnya. Ya, itu semua berubah. Ya pasti dampaknya ada yang bagus, ada yang enggak. Ya, bagi orang yang jarang pergi ke gereja, sukanya menyendiri, beribadah seperti sekarang ini menyenangkan. Tapi bagi kita yang terbiasa bertemu dengan orang banyak, menjadi hal yang kurang menyenangkan. Nah kawan-kawan, lalu kemudian secara kesehatan, ya, dampak corona secara kesehatan ini yang paling menakutkan. Kenapa kita pakai masker? Kenapa kita selalu cuci tangan? Kenapa kita duduknya berjarak? Satu-satunya alasan adalah kita takut terjangkit corona, ya enggak? Iya. Ya. Kenapa kita semua takut terjangkit corona? Kalau bicara soal takut corona bukan tidak ada hubungannya dengan tidak beriman ya. Tetapi kewaspadaan. Ya, hikmat. Kenapa? Karena corona iya kalau cuma gatal-gatal. Ya kan, ruam-ruam, ya, atau sakit sebentar terus sembuh. Tapi ini dampaknya fatal sekali, ya. Kemarin malam, bulan Desember, Palangkaraya sudah memastikan 7 orang yang terjangkit corona. 7 dari Palangkaraya selama bulan Desember, dan itu sangat mengerikan. Corona nggak pilih-pilih, oh aku pilih laki aja, perempuan enggak, aku pilih perempuan aja, laki enggak, aku pilih tua aja, anak-anak enggak. Tapi semua orang bertendensi, ya punya potensi untuk terjangkit, itu sebab orang takut. Saya punya teman, angkatan kuliah, dia terjangkit corona di Pontianak. Dia sama istrinya, ya. Dua-duanya diisolasi di rumah sakit. Meninggalkan anaknya, masih hidup sih mereka, maksudnya meninggalkan anaknya tinggal di pastori, ditemenin sama bue tambinya yang sudah tua, lanjut usia, ya. Gimana perasaannya? Kalian masih belum jadi mama-mama, bapak-bapak masih gimana, tapi tahu kan jadi anak kangen sama orang tua, ya. Jadi teman saya cerita bahwa kena corona itu nggak enak sama sekali, ya. Nafasnya satu-satu, susah sekali cari di mana nafas ini mau masuk ke hidung dan keluar. Ya. Lalu yang kedua, mual sehingga nggak selera makan. Muntah, mecret, demam tinggi sampai pusing, sampai mata ini panas. Ya. Lalu kemudian dia stres, depresi karena pengalaman mendengarkan orang yang terkena corona fatalnya adalah meninggal. Jadi yang dia bayangkan adalah aku takut meninggal, aku takut meninggal, aku takut meninggal. Dan itu seperti seseorang yang dimasukkan dalam ruangan gelap, tidak tahu kemana jalan keluar dan tidak tahu kapan dia bisa keluar.
Kondisi itu sangat mengerikan. Satu lagi, mantan dosen saya juga terkena corona di Banjarmasin dengan temannya, dengan istrinya, ya, teman hidupnya ya istrinya, ya. Terkena, dia juga tinggalkan anaknya 1 orang di rumah, ditemenin oleh seorang mahasiswa, ya. Jadi saking sakitnya badan ini, saking lemesnya badan ini, dia sudah menyangka dia akan meninggal malamnya. Dia ketakutan luar biasa, pendeta loh ini, ketakutan luar biasa, ya. Dan dia cerita, dia bersaksi. Untungnya sekarang sudah mulai pulih walaupun belum keluar dari isolasi di rumah sakit. Ya. Nah, artinya apa? Semua orang ketakutan dengan corona. Manusia loh ini. Padahal kalau kita ingat cerita penciptaan, manusia mendapuk dirinya atau mengatakan dirinya adalah ciptaan paling mulia. Artinya, sebagai ciptaan paling tinggi, tidak ada ciptaan lain yang bisa mengalahkan dia, gitu kan? Ya. Tetapi kali ini corona itu segede apa sih? Berapa? Siapa yang tahu ukuran virus corona? Kecil, pokoknya gitu deh ya. Kecil sekali. Tapi manusia yang mengatakan diri sebagai makhluk ciptaan Allah paling mulia, takut dengan makhluk terkecil, yaitu virus. Virus itu juga makhluk hidup, karena mematikan. Ya. Satu yang kita pahami, bahwa ketika virus corona menguasai dunia ini, ya, manusia, saya dan kawan-kawan semua adalah manusia yang rapuh. Ya, tahu rapuh? Tahu ya? Kalau lihat pohon tumbang, bertahun-tahun dia di situ, walaupun dia dalam ukurannya besar, tapi kalau sudah tidak berfungsi lagi, tidak hidup lagi, tuh injak aja, gampang patah, karena rapuh. Ya. Virus corona mengingatkan kita bahwa nggak ada satupun manusia yang kuat. Tidak ada satupun manusia yang hebat. Tidak ada satupun manusia yang bisa menguasai segala sesuatu di muka bumi ini. Virus corona menunjukkan bahwa saya dan teman-teman manusia adalah makhluk yang rapuh, lemah dan tidak berdaya. Ya. Nah, dalam kondisi orang menjadi takut dengan corona, ngeri, sedih, ya. Seperti tidak punya masa depan, ya. Lemah secara tubuh, ya, karena virus itu menyerang imun. Dia tidak menyerang sel tapi imun. Lalu kemudian imun yang lemah itu yang melemahkan tubuh kita, menyerang ke organ-organ tubuh di mana dia menjadi inang terhadap virus. Ya. Nah, dalam kondisi ini apa yang diharapkan orang? Kalau terkena corona, apa yang kamu harapkan? Pasti sembuh, ya enggak? Ya. Selamat, artinya mati, ya enggak? Itu lagi yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan? Kalau kita kena corona, dan tidak ada yang bisa untuk kapan dia sembuh. Tiap hari itu di swab terus, di rapid test terus. Ya. Artinya apa? Mau tahu dia sekarang negatif, apa positif, masih positif. Ya, dicek terus. Jadi 14 hari itu belum tentu sembuh. Ada yang sampai berbulan-bulan. Ya. Siapa yang tahu? Satu hal lagi yang kita harapkan kalau kita terkena corona yang menakutkan. Allah, Tuhan. Ya. Corona semacam kita berada di ujung jembatan, ya, kita nggak boleh balik, tapi kalau kita maju kita akan terjatuh ke jurang, karena ini ujung. Orang yang dalam kondisi terjangkit corona itu seperti itu, ya. Kalau dia jalan terus, gimana? Jatuh, mati, ya. Kalau dia balik, ya kemungkinan dia akan selamat atau ada apa yang bisa menyelamatkan dia di depan sana.
Nah, dalam kondisi seperti itu, satu-satunya yang diharapkan oleh orang ketika dia pada detik-detik antara hidup lalu masuk kepada kematian adalah Allah, Tuhan. Yang dinanti-nantikan orang, yang dicari orang itu Tuhan. Meskipun dia punya duit banyak, kaya raya, ya, pandai, cantik, ganteng, terkenal, tapi ketika dia berada pada posisi itu semua menjadi tidak penting. Ya, itu semua menjadi tidak penting. Yang terpenting adalah pertolongan Allah mengambil dia dan menyelamatkan dia pada posisi itu. Setuju nggak? Iya. Nah, tema kita seperti itu juga. Ya. Apa yang dikatakan dengan Immanuel? Immanuel tahu ya? Tahu. Immanuel berasal dari dua kata Ibrani, Emenu, Immanuel, Imanu, itu dari kata Emenu, atau istilahnya imanen, tahu imanen? Kebalikannya apa? Imanen, transenden, ya. Imanen itu dekat, transenden itu jauh. Allah kita itu punya dua sifat itu. Allah kita itu adalah Allah yang transenden, Allah yang tidak bisa dijangkau, Allah yang gak bisa dipahami karena dia adalah Allah. Allah yang penuh kuasa, Allah yang penuh dengan roh, kemuliaan, tidak bisa dijangkau oleh kita. Tapi pada saat yang sama, Allah kita adalah Allah yang imanen, Allah yang dekat, Allah yang di sini, Allah yang ada, Allah yang tidak pergi jauh-jauh. Allah yang tidak pergi kemana-mana. Jadi pada saat Allah di sini bukan berarti Allah nggak ada di sana, ada. Pada saat yang bersamaan, ya. Tapi kalau saya di sini, saya nggak ada di rumah, karena saya bukan Allah, ya. Tapi Allah pada saat yang bersamaan dia ada di sini, dia ada di sana. Dia ada dekat, dia juga ada jauh. Dia penuh dengan kerendahan, dia juga adalah Allah yang penuh kuasa dan kemuliaan. Nah, Immanuel, Emenu atau imanen itu dekat, L-nya adalah Allah, El, Elohim, El Shaddai, El Zebaut, ya. Itu L itu adalah Allah. Jadi Immanuel, Allah yang dekat. Atau artinya tadi yang kita baca, Allah beserta kita. Kalau beserta, saya jalan ke sini dia ikut, jalan ke sini dia ikut, saya duduk dia duduk, saya berdiri dia berdiri, itu beserta. Ya, tapi kalau saya jalan dia di sana beserta enggak? Saya tanya, hari ini Allah Immanuel enggak? Pada saat corona Allah Immanuel enggak? Saya tanya, Allah ada enggak? Di mana Allah pada saat corona? Kalau dia ada. Allah ada. Ya. Tapi cara Allah tampak, cara Allah hadir, cara Allah datang itu smooth. Apa ya? Begitu lembut. Ya. Tadi beberapa jam sebelum ibadah di sini angin ribut ya dan hujan, ya kan? Kita membayangkan Allah itu hadir selalu dalam keadaan seperti itu, seperti badai, seperti genderang perang, ya, seperti drum, musik drum, ya, seperti orang lagi jalan di atap seng di atas rumah, menggelegar gitu ya. Tidak, Allah juga datang dalam keadaan, Allah juga hadir dalam keadaan yang senyap. Allah juga bekerja dalam keadaan yang senyap. Kenapa Yesus disuruh oleh Allah melalui malaikat Gabriel, dia bilang kepada Yusuf dalam versi kitab Matius dan dalam versi kitab Lukas dia bilangnya sama Maria, ya, Gabriel. Engkau akan menamakan dia Immanuel, Allah yang menyertai kita. Itu nama Yesus. Jadi sebelum Yesus lahir, ya. Kenapa? Yesus itu adalah Allah. Allah yang dalam kitab Kejadian menciptakan langit bumi. Allah yang dalam kitab Kejadian itu adalah Allah yang menyertai Abraham, Ishak, Yakub dan seterusnya. Baca nggak dalam Perjanjian Lama? Tahu ya ceritanya? Allah yang memerintahkan menyeberang laut
lewat Musa, ya. Allah yang ngasih makan mereka di padang gurun. Allah yang memimpin mereka berperang sehingga mereka menang. Nah, Allah yang seperti itu muncul enggak dalam perjanjian lama? Enggak. Dia hanya munculnya lewat mimpi, ya. Kalau dia ketemu dengan Musa, Allahnya muncul lewat siapa? Lewat api, ya. Jangan dekat-dekat, kata Allah kepada Musa. Buka kasutmu, karena ini adalah tempat suci. Jadi Allah muncul lewat api. Allah muncul lewat suara-suara, lewat angin dan seterusnya. Nah, tapi orang kurang memahami kehadiran Allah karena dia tidak dirasakan secara kasat mata oleh manusia. Ya. Orang Israel masih nakal, masih berdosa karena mereka hanya dengar perkataan Allah lewat nabi-nabi, lewat imam dan seterusnya. Kurang percaya mereka. Sama kayak kalian juga kurang percaya perkataan saya. Beda kalau Allah sendiri yang berdiri di sini. Nunjuk-nunjuk. Takut nggak? Takutlah kalau Allah sendiri. Tapi kalau saya kan nggak. Ngangguk. Nanti keluar gereja lupa gitu ya. Kan bukan Allah yang ngomong. Ya. Karena itu Allah hadir dalam wujud manusia. Yesus. Yesus itu adalah Allah. Ya. Tapi Allah yang menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia yang paling sederhana. Allah memilih orang tuanya itu tukang kayu, Yusuf. Maria orang sederhana. Padahal Allah bisa pilih, aku jadi anak raja aja, Raja Herodes, kan gampang. Ya, apa yang mau dia omongin tuh didengar orang semua, kan anak raja. Tapi Allah enggak. Dia memilih orang tua yang paling sederhana di dunia ini. Kenapa? Supaya dia bisa ngerasain gimana sih hidup orang susah. Ya. Gimana jadi orang kecil? Gimana jadi orang terbuang? Gimana, dan dengan begitu Yesus sanggup menolong orang-orang yang paling hina. Ya, orang berdosa, perempuan berzina, ya, Sakeus pemungut cukai, koruptor itu, Sakeus itu koruptor. Ya, berdosa, bersalah, dia nggak ditemenin oleh masyarakat, tapi Yesus temenin. Kenapa? Karena dia ngerti bagaimana rasanya menjadi orang terbuang sendirian. Ya, nah, jadi Immanuel itu Allah yang dalam perjanjian lama itu jauh, nggak bisa dijangkau. Kalau dia mau memerintah, mau ngomong, mau kasih peraturan, dia harus lewat nabi, lewat imam, kan jauh. Ya. Harus tidur dulu, mimpi dulu, dipahami dulu mimpinya, ribet ya, lama prosesnya, ya. Tapi sekarang dengan kehadiran Yesus, Yesus itu tinggal mempraktekkan, mendemonstrasikan, nih Allah loh, ya. Yesus itu Allah yang mendemonstrasikan hidupnya secara nyata dan real. Dia pernah menginjak tanah yang kita injak ini. Dia satu benua dengan kita, benua Asia, lahir di Bethlehem, satu benua dengan Indonesia, dengan Kalimantan. Luar biasa kan? Ada, betul-betul real. Tapi dia beda dengan kita. Kalau kita 100% manusia, Yesus 100% manusia dan 100% Allah. Dia ada di sini, dia dekat ya dengan manusia. Dia mengajarkan, dia berbicara, dia mengungkapkan idenya, gagasannya. Dan puncaknya adalah dia mati di kayu salib. Allah ingin memberikan teladan bahwa ini loh, puncak dari apa yang diharapkan, diinginkan oleh Allah adalah menderita bagi sesama, meskipun sebenarnya dia tidak layak. Jadi Yesus adalah Allah yang imanen, Allah yang di sini, Allah yang hadir, Allah yang ada, Allah yang nggak pernah jauh, Allah selalu dekat, Allah selalu beserta. Ya, hari ini memang tidak ada Yesus, dia sudah mati tapi bangkit lagi dan kembali ke sorga. Tapi Allah kita, Allah yang semakin imanen, yaitu roh. Kalau Yesus dia mungkin hanya duduk berdampingan, jalan bareng dengan para murid. Andai kita jadi murid, mungkin kita hanya duduk semeja makan atau tidur sekamar dan seterusnya tiap hari bersama. Tapi kalau roh, Allah semakin dekat. Allah di hati, Allah di pikiran kita, ya, Allah
muncul melalui perkataan kita. Allah ada di mana-mana. Roh begitu mudah dia bersama-sama dengan kita. Saya membayangkan roh itu berterbangan aja gitu ya, seperti angin. Roh itu kan angin. Tapi roh Allah itu bukan, beda dengan kentut. Kentut juga angin. Tapi roh Allah beda, ya. Dia adalah roh yang berkuasa. Roh yang bisa membuat kamu membuat keputusan yang baik dengan yang benar. Roh yang bisa menghibur kamu ketika kamu sedih, tapi tiba-tiba aja kamu bisa tersenyum, menghapus air mata dan aku bisa hadapi. Itu pekerjaan roh. Dan seterusnya dan seterusnya, ya. Nah, kawan-kawan semua, seperti tema Natal kita, ya, kalau pemuda kita memilih tema Natalnya New Normal Christmas. Artinya apa? Natalnya new normal. Yang gimana sih yang new normal? Yang seperti ini ya. Dalam pemahaman kita, new konteks corona itu adalah kita tetap melakukan semua aktivitas kita dalam keadaan normal, ya. Tetapi baru, dalam situasi baru. Barunya apa? Pakai masker, ya. Bawa hand sanitizer. Lihat di tempat umum, fasilitas publik selalu ada tempat cuci tangan. Sebelum corona nggak ada. Ya, sebelum corona yang pakai masker hanya orang yang flu dan batuk. Ya, tapi sekarang nggak tahu batuk, orang semua pakai masker. Hari ini malah pergi kemana-mana nggak pakai masker itu abnormal, aneh, ya. Tapi sekarang menjadi normal ketika kita menggunakan masker, ya. Tapi sebenarnya dalam kekristenan tidak ada yang benar-benar baru, ya. Kenapa? Karena pembaruan itu sudah ada 2000 tahun yang lalu. Pembaruan itu sudah ada sejak Yesus lahir. Yesus menjadi imanen, Allah menjadi dekat dengan kita. Ya. Hukum Taurat dia barui menjadi hukum kasih. Ya. Apa yang kemarin selalu kalau salah dihukum, ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi dalam hukum orang Israel. Jadi kalau saya berkelahi, ya, tercolok matanya dia, berdarah, maka kesalahan saya akan diampuni kalau dia balik mencolok mata saya, impas. Itu hukum Israel di perjanjian lama. Makanya ada istilah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi itu kemudian dibarui oleh Yesus yang imanen itu, Allah yang beserta dengan kita itu dengan hukum kasih. Ya, kalau kau menyakiti saya, nggak boleh saya balas. Ya, musuh pun harus kita doakan. Orang yang membenci kita pun harus kita ampuni. Ya. Jadi baru menurut ajaran Yesus adalah menumpuk kebaikan meskipun orang tidak bisa membalas kembali. Kalau impas kan sama, ini 5 kilo, 5 kilo. Ya enggak? Ya. Ada siapa yang lebih dari 5 kilo, 5 kilo? Ada enggak? Enggak ada. Itu bukan orang Kristen. Tapi yang Yesus inginkan dalam kebaruan itu yang diajarkan adalah ketika saya memberi, saya tidak perlu lagi mengharapkan kembali. Ya, maka itulah kelebihan saya. Karena saya memberi dia dan saya tidak mengharapkan dia membalas kembali. Silahkan dia memberi tapi kepada orang lain. Maka saya punya kelebihan, tapi bukan untuk disombongkan. Ya. Jadi dalam kekristenan sebenarnya nggak ada sesuatu yang baru. New normal, corona itu dalam perjanjian lama sekalipun sudah terjadi wabah-wabah yang mematikan. Ya, pelajaran pertama tadi mengajarkan kita bahwa kita adalah manusia yang rapuh dan kerapuhan kita akan menjadi kuat satu-satunya ketika kita berharap dengan Allah. Lalu yang kedua, ya. Di masa corona ini mengajarkan kita untuk tetap berwaspada. Ya. Kalau ingin selamat, hati-hati berjalan. Ya. Siapa tahu ada lubang meskipun kelihatannya mulus. Ya. Kalau kita baik-baik saja,
maka kita harus waspada, harus bekerja keras, harus ulet, harus rajin. Ya, kalau ingin sukses juga harus dengan proses yang baik. Corona mengajarkan kita akan hal seperti itu. Yang ketiga adalah peristiwa Natal ini sebenarnya mirip sekali, bukan peristiwa Natal sih, kita belum Natal sih sebenarnya. Kita baru akan memasuki Adventus terakhir, Adventus keempat. Masa Adventus itu masa penantian kedatangan Kristus yang kedua kali. Tapi dilambangkan dengan Yesus lahir pada Adventus terakhir, kita rayakan 25 Desember Yesus lahir, tapi dalam kelahiran bayi. Tapi hari ini, ya, yang kita nantikan bukan Yesus lahir lagi, tapi Yesus yang akan turun dari langit berkendaraan awan-awan, dan dia tidak lagi datang sebagai manusia biasa, tapi dia datang sebagai hakim yang akan mengadili semua manusia. Ya, dia akan datang dalam kuasa. Seperti apa saya juga nggak tahu, kapan saya juga nggak tahu. Kita sedang dalam masa penantian hari ini, ya. Sama seperti harapan orang Israel ketika mereka mengharapkan Immanuel itu datang dalam hidup mereka, dekat menyelamatkan mereka. Kita juga, corona juga, ya. Corona membuat kita bertanya-tanya, ini kapan berakhirnya? Ada yang mengatakan ini nggak akan berakhir, kita harus berdampingan dengan corona. Gimana mau berdampingan? Kalau bisa kita jauh-jauh dari corona, ya nggak? Kita harus berteman dengan corona. Saya nggak mau berteman, jujur saja. Karena saya tidak mengerti bagaimana menemani corona. Ya, tapi maksudnya berdampingan adalah mau nggak mau, corona ada di sekitar kita. Mungkin dia ada di situ, di mana-mana. Mungkin dia ada di saya, tapi mungkin saya belum terjangkit, tidak terjangkit, jangan mengatakan belum berarti pengen ya. Terjangkit karena saya kuat imunnya atau teman-teman kuat imunnya, imun tubuhnya. Saya membayangkan kalau ini tidak berhenti, suatu saat saya akan terjangkit. Dan itu mimpi buruk bagi saya. Karena itu sebisa ya, saya harus tetap menjaga. Dan corona itu nilainya sama seperti Adventus. Penantian panjang yang kita nggak tahu kapan Kristus datang kedua kali. Corona masa seperti ini pun penantian panjang yang kita nggak tahu corona itu kapan berakhir. Karena itu tetaplah waspada. Tetap pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Sama dengan 5 gadis bijaksana yang selalu bersedia dengan minyak. Selalu bersedia. Ya. Nah, kawan-kawan, selamat merayakan Natal yang sebentar akan kita jelang, meskipun kita masih dalam masa raya Adventus, tetaplah berjaga-jaga, ya, Tuhan memberkati kita. Amin. Baik, perlu kami ingatkan bahwa di ibadah kita tidak ada persembahan, melainkan dialihkan persembahannya setelah selesai ibadah. Sudah disiapkan kotak yang ada di depan gereja, depan pintu gereja, dan sekaligus mengambil buah Natal yang telah disediakan setelah selesai ibadah nanti.
bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Ini kami Tuhan, negara kami Indonesia Tuhan, mengalami berbagai macam goncangan Tuhan. Kami percaya sinar kemuliaan-Mu Tuhan menyinari setiap langkah kaki kami Tuhan. Tubuh jiwa raga kami Engkau melingkupi Tuhan, Engkau jauhkan Tuhan. Tidak ada lagi pertikaian, tidak ada lagi kebinasaan Tuhan. Tidak ada lagi segala virus, karena kami percaya sinar kemuliaan-Mu Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Mari sama-sama kita angkat pujian bagi bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Mari kita bersatu di dalam doa, kita bersyafaat, sekaligus mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur karena kasih setia yang Engkau tunjukkan bagi hidup kami sampai hari ini kami masih ada, masih selamat, masih sehat. Bahkan Engkau membawa kami di penghujung tahun ini, kami masih bisa merayakan Adventus dan mempersiapkan diri untuk merayakan masa raya Natal. Kami masih berkumpul dengan orang tua kami masih berkumpul dengan saudara-saudara kami masih bisa beraktivitas meskipun dalam keterbatasan new normal. Kami menerima berkat, kami menerima keselamatan, bahkan iman pengharapan yang membuat kami semakin teguh berharap kepada Tuhan, pemilik kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami padu hati untuk mendoakan bangsa dan negara kami. Engkau tahu Tuhan, ada banyak peristiwa yang membuat kegalauan bangsa kami, membuat kegalauan dunia ini. Virus corona yang menakutkan. Tuhan tolong agar kami tetap kuat, tetap sehat, dan sampai pada akhirnya nanti kami tetap terbebas dari terjangkitnya virus corona ini. Tolonglah kami menjadi orang-orang yang taat dan setia, sehingga kami tidak hanya menyelamatkan diri kami sendiri, tapi kami juga menyelamatkan orang lain dengan ketaatan dan kesetiaan kami. Kami memohon Engkau memberkati setiap petugas kesehatan yang merawat pasien COVID dimanapun mereka, ya Tuhan, kuatkan, hiburkan, mampukan mereka tetap melakukan karya dan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya, dan biarlah mereka tetap selamat dari virus corona ini. Kami mendoakan orang-orang yang berduka cita karena kehilangan keluarga mereka akibat virus corona, yang terpisah antara kematian dan kehidupan, orang tua dan anak-anak mereka, saudara dan saudara mereka, suami dan istri mereka. Tuhan, tolonglah agar Engkau menghibur mereka. Kami sadar bahwa kematian
adalah kuasa-Mu, kehendak-Mu, dan waktu-Mu. Biarlah dengan ini mereka memahami dan mengerti bahwa segala sesuatu yang mereka alami, Tuhan tetap mengasihi dan menyertai kehidupan mereka. Berkatilah kami anak-anak muda-Mu ya Tuhan, yang masih rindu, tetap rindu untuk ambil bagian dalam pelayanan gereja meskipun dalam suasana yang berbeda. Tuhan menolong kami, agar kreativitas kami tetap kami bangun, agar talenta kami, kemampuan, kekayaan dalam diri kami masing-masing tetap kami kembangkan, bahkan menolong kami untuk semakin mencari jawab atas apa yang terjadi dan cara kami, metode kami untuk menjawab persoalan-persoalan hidup kami, bergereja kami, pelayanan kami dengan talenta yang Tuhan berikan. Kami mendoakan gereja Tuhan, Tuhan memberkati agar di masa pandemi ini gereja tetap menopang kami, melindungi, gereja tetap mengajarkan kami hal-hal yang baik, gereja tetap menolong kami untuk berubah dalam iman, pengharapan, dan kasih. Bahkan gereja menolong kami untuk semakin mengerti akan kekuatan dan kuasa Tuhan. Kami mengingat orang yang terlunta-lunta, orang yang miskin, orang yang terhilang, orang yang diabaikan di tengah keluarga, tengah masyarakat, bahkan di gereja sendiri. Tuhan mengasihani, Tuhan menolong, bahkan Tuhan menyadarkan, membuka mata hati kami agar kami merangkul mereka, menjadi sahabat mereka, sehingga mereka bukan lagi menjadi orang yang terhilang. Dengarkanlah kami ya Tuhan, orang-orang yang sadar bahwa kami adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Meskipun dalam masa pandemi ini, tapi kami tetap ingin mensyukuri kebaikan Tuhan. Terutama kami bisa wujudkan dengan memberikan persembahan. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan, agar benar-benar digunakan untuk melayani Engkau, melewati gereja-Mu. Biarlah Engkau juga memberkati kembali hidup kami, sehingga kami tidak melupakan bahwa kami ada karena kasih setia Tuhan. Dengarkanlah doa kami, ampunilah dosa kami. Kami serahkan hidup kami bersama dengan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Masih ada sukacita, amin. Kita mau memuji Tuhan lebih dalam lagi, kita lebih bersemangat lagi. Saya percaya anak muda penuh dengan semangat untuk memuji Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri, segala puji syukur.
kita akan terima berkat Tuhan. Saudaraku, pulanglah dengan damai sejahtera dan bawalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Sudah selesai, selamat malam, Tuhan memberkati kita.